Ongga Bale, jumpa lagi dengan Bang Iwan. Senang sekali Bang Iwan bisa bertemu menyapa Ongga Bale dimanapun Ongga Bale berada. Besar harapan dari Bang Iwan, Ongga Bale berada dalam keadaan tubuh yang sangat sehat tentunya. Dan saya juga tidak lupa menyapa Ongga Bale yang baru datang, yang baru berkunjung di channelnya Bang Iwan. Selamat datang, selamat bergabung. Jika belum di-subscribe channelnya, silahkan di-subscribe dulu. Jangan lupa juga di klik notifikasi on-nya atau tombol loncengnya dibunyikan supaya ketika Bang Iwan mengupload video terbaru, Ongga Bale tidak ketinggalan video reaction terbaru dari Bang Iwan. Oke, Ongga Bale, pada kesempatan hari ini itu Bang Iwan akan menunjukkan satu video bagaimana pengungkapan hati seseorang tentang apa yang dia berikan kepada Dede Lesti dan Kakak Bilar. Ini salah satu bentuk bagaimana kalau kebaikan hati seseorang atau seseorang yang berbuat yang selalu baik itu pasti akan mendapatkan hadiah terindah ya. Tanpa berlama-lama Ongga Bale, kita langsung pada videonya supaya aku bingung untuk menjelaskan karena saya juga belum nonton videonya, cuma setengah-setengah sih. Setengah saya nonton karena ketiduran, jadi saya pengen mengulangi lagi untuk menontonnya. Oke, tanpa berlama-lama langsung kita pada videonya. Nah, kalau yang ini nggak perlu tebak-tebakan. Langsung aja kita tanya sama orangnya. Ya, ini adalah seorang pengusaha berlian bernama Airin Kita dengar Tanu, ya, Ongga Bale. yang kemarin juga ramai diberitakan karena dia dekat banget dengan pasangan yang viral kemarin yang baru menikah, yaitu Lesti dan Bilar. Dan bahkan sempat mendesain, mempersiapkan cincin pernikahannya dan bahkan memberikan kado cincin itu. Cincin ulang tahun dan cincin tunangan ya. Iya, kita tanya-tanya soal berlian. Kita lihat dulu profilnya berikut ini. Airin Tanu, pengusaha berlian berusia 40 tahun yang dijuluki Queen of Diamond ini. Berarti ini ada sebuah klarifikasi ya dari Airin berupa cincin Tanu berlian jenis Asoka, berlian legendaris yang dipasok langsung dari New York, Amerika, yang harganya dikabarkan mencapai ratusan juta rupiah. Bungsu dari dua bersaudara ini mengaku bukan terlahir dari keluarga mapan. Kakaknya lahir di kandang ayam dan dia lahir di sebuah klinik karena orang tuanya tidak mampu untuk membayar rumah sakit. Airin yang dikirim orang tuanya ke Australia saat berusia 13 tahun ini pernah bekerja sebagai pelayan, kasir, dan office girl saat berusia 15 tahun. Setelah lulus dari Gemological Institute of America, Airin yang awalnya merintis usaha aksesoris dari bulu binatang mulai berbisnis perhiasan asli bersama Antonio Prawira, teman kuliah yang menikahinya tahun 2004 hingga dikaruniai 2 anak. Seperti apa makna kehidupan bagi Airin yang sudah bergelimang harta? Benarkah Airin Tanu hanya panjat sosial di pernikahan Rizky Bilar dan Lesti Kejora? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi. Berarti ada info-info atau gosip-gosip gitu ya. Katanya dia panjat sosial. Ya, kita sudah bersama dengan Airin. Jadi kita menunggu klarifikasi dari sudah dia. datang. Kita pernah beberapa kali ngundang tapi sibuk ya waktu itu ya. Enggak, lagi PPKM kan. Oh, belum berani Terima kasih keluar-keluar udah ya. mengundang kami di sini. Baik, ini kita Google Me ya. Kalau kita ketik nama Airin Tanu, apa yang ada sih yang muncul? Coba kita buka. Yang pertama adalah Lesti Bilar. Terus namanya nempel terus gitu ya. Boleh cerita nggak sih Airin pertama kali kenal? Kan kamu sering menyebut bahwa ini my besties gitu. Berarti ya. ini semacam Sampai bisa klarifikasi kenal deket. untuk Itu dia awal ya. ketemunya sama siapa dulu? Aku dari temenku, Kobas. Terus memang udah tahu mereka udah lama. Dari TV gitu tahu ya? Iya, terus memang udah pernah kontekan juga. Oh, udah pernah. Cuman aku nggak tahu kalau memang tiba-tiba mau merit secepat itu. Oke. Jadi waktu itu aku lagi ngobrol-ngobrol dengan teman sahabatku juga, Cantik Kobas ya. itu. Terus dia bilang, itu mau merit. Oh ya, terus tiba-tiba nggak lama kemudian Dede DM aku gitu, mau mampir ke butik lihat-lihat cincin. Nggak nanya cincin sih. Jadi karena dia menanya, saya kebetulan lagi di butik, saya bilang, Dede sempet gak hari ini? Datang aja ke butik, soalnya kalau cincin itu kamu harus pakai, kamu harus lihat. Iya, namanya cincin diamond kan itu kan pasti dipakai selamanya, jadi harus datang, harus lihat gitu. Jadi yang mau dibeli waktu itu cincin nikah atau cincin tunangan dulu? Cincin lamaran. Cincin lamaran, iya. oke. Waktu itu cincin lamarannya yang dipilih apa tuh jenisnya? Waktu itu dia pilihnya yang soliter 0,3. Bukan yang ini ya, ini cincin kawin? Ini cincin nikah. Sempat di IG live kami waktu itu. Dan memang berliannya itu yang aku kasih opsi ke dia yang memang kualitasnya paling bagus. Jadi karatnya 0,3? 0,3. Soliter itu untuk cincin Soliter, tunangan. Nah, ya. ini kan yang menjadi kalau orang pecinta diamond tahu makin gede kayak makin suka gitu ya. Benar. Tapi justru dipilih 0,3. Iya, dia ada pilihan sih. Serius banget aku nonton Ongga Bale soalnya. Terus pas dia pakai, Ini kan di jarinya dia sangat klarifikasi. suka dari pandangan pertama yang 0,3 itu. Cuman memang Ditawarin yang gedean nggak mau yang gedean aja gitu kan.
Dan Kan dia yang bukan beliin orang Bilar buat seperti itu Lesti gitu. soalnya ya. Terus pas dia pakai memang aku bilang deh ini walaupun dia 0,3 tapi dia kualitasnya paling bagus. Jadi dia paling putih berliannya, warnanya day color. Terus bersihnya juga sangat jernih gitu. Jadi dia kualitasnya internally flawless, jadi IF. Jadi kita sebutnya memang passion perfect gitu loh. Memang Cuttingnya yang nyambung gitu ya? brilliance-nya yang paling bagus juga. Paling bagus. Jadi memang udah dari segi kualitas sudah paling baik. Oke, itu kan 0,3 ya. Kan kita nggak bisa bayangin 0,3. Kalau yang dipakai Mbak Airin ini berapa karat? Ini hampir 7. 7 karat. Jadi bedanya jauh ya. Nah terus habis gitu itu yang paling bagus ya. Nah pada saat itu udah dikasih hadiah gitu gak dari Belum, Mbak Airin? sebenarnya Rizky juga datang. Jadi Rizky itu menyusul, dia ingin beliin gitu loh. Tapi kan sambil pilih-pilih, terus sambil IG live, terus saya langsung kayak berpikir, aku belum mempersiapkan kado nih gitu. Apa itu aja deh yang dia pilih gitu. Akhirnya Indian setelah dia pilih nih Cici ini berapa segala macam. Saya diam nggak boleh ya karena saya belum nonton jadi saya pengen tahu hadiahannya banget. itu. Iya, Kepo untuk gitu. hadiah pernikahan lah istilahnya gitu kan saya belum saya kan seneng gitu loh mereka tiba-tiba datang ketemu lagi good news gitu loh ya. Kita juga ikut happy lah ya. Tapi gitu. waktu Bilar ulang tahun juga katanya kasih kado cincin juga. Iya, jadi ya aku berasa ya maksudnya kan dia birthday terus belum sempat ketemu gitu loh. Terus lagi itu aku pikir mau surprise dia aja di rumah gitu. Jadi saya pikir saya mau bikinin dia cincin juga gitu. Jadi adil lah saya kasih dua-duanya. Ini ada videonya ya pada saat ini memberi cincin hadiah cincin di ulang tahunnya Bilar. Iya. Kita lihat mereka. Ada artikelnya, coba kita baca artikelnya. Videonya nggak ditunjukin, nggak boleh di-cut kado ya. apa deh? Kado ulang tahunnya. Ini maksudnya sedekat apa sih? Ini kan berlian itu tuh ratusan juta katanya. Bener nih ratusan juta? Apa tuh cincin cincinnya. nikah? Cincin nikah ya karena Cincin dia nikah memakai yang berlian sepasang. Asoka. Iya, itu yang cincin nikah sepasang. Tapi itu Rizky beli. Rizky itu bukan hadiah dari saya. Ya beli ya, Itu cincin Rizky nikahnya beli dia karena beli. dia dari awal bilang Cici ini saya harus Nah, beli itu karena dah. itu Cincin saya nikah. sebagai laki-laki dan pemali kalau ada hadiah unsur hadiah juga. Jadi itu dia beli. Wow. Jadi cincin ketunangan yang Salut-salut ya. Dan Iya. hadiah dari Iya. cincinya. Tapi yang tadi dibilang ada yang kasih Ratusan. angpau itu benar. Oh, jadi ada temennya ya katanya? Ada sahabat saya yang memang ternyata saya juga baru tahu dia juga ngikutin ceritanya Dede dari zaman dia susah sampai sekarang sampai pokoknya saya juga amazed ya maksudnya banyak banget orang yang sayang sama mereka. Terus akhirnya pada saat pertama saya IG live sama Dede dia langsung telepon saya gitu loh. Ini Cici mau kasih angpau kalau memang beneran kawin mereka nikah gitu maksudnya. Tolong sampaikan hadiahnya Iya, gitu ya. ini mau kasih hadiah pernikahan. Nah, Airin kan pernah bilang juga sempat bahwa salah satu kesannya dari yang disukai dari Lesti adalah karena dia innocent gitu ya. Apa sih yang membuat kamu berpikir bahwa dia innocent banget gitu? Dia apa adanya. Contohnya Jadi misal buat- dalam percakapan apa tuh bisa kelihatan bahwa ini innocent banget sih. Gitu. ngobrol ya apa adanya gitu. Jadi kan kita ngelihat dia juga berasa ketulusannya dia tuh kita merasa. Terus Wow. dengan kepopularitasan dia yang sekarang dan penggemarnya yang Banyak sekali. super gitu loh. Saya juga ya sampai ketular tuh fansnya dia sampai follow aku segala macam. Aku merasa dia benar-benar low profile sih gitu. Itu sih yang aku amazed dan ya saya Baik, coba ada komentar Bangga. netizen kita baca ya, kita tanya langsung ke orangnya. Ada komentar netizen lagi bilangnya Besti padahal Lesti biasa-biasa aja. Lumayan gak cimpeknya setelah endorse ke Lesti katanya. Ya kenapa kamu menyebut Besti? Karena ngerasa dia juga humble orangnya. iya dia humble. Terus Tapi ya efeknya juga terhadap penjualan gitu, orang lebih aware terhadap, oh ini loh tokonya yang Lesti beli itu ada juga kan? aku nggak berpikir ke sana sih, cuman ya pasti ada impact iya, karena awareness-nya kan bertambah. Tapi tujuan saya sih sebenarnya memberikan yang terbaik untuk mereka, intinya sih. Karena apa ya? Karena melihat mereka. Iya. Jadi sebelum ke toko udah pernah ketemu sebelumnya? Belum. Oh belum? Belum, mereka tektokan doang. Oh tektokan doang. Yang berikutnya ada Google Me yang kedua, coba kita baca. Queen of Berlian katanya. Ini perjalanannya menarik ya. Kalau aku baca, kamu kan dari kecil katanya hidupnya Queen juga of nggak Berlian. mulus-mulus amat. Kakak kamu katanya dulu orang tua masih susah, lahirnya di bekas kandang katanya. Iya. Betul seperti itu? Iya, jadi dari aku kecil sebenarnya aku udah mendengar perjuangan orang tua ya. Terus pada saat ya namanya kalau mereka kita makan, terus mereka suka cerita gitu loh. Dulu tuh
cici kamu tuh lahir di kandang ayam tuh sampai tai lalatnya banyak lah apa segala macam gitu. Ya itu serius apa bercanda karena banyak tai lalatnya? Semi bercanda kali kalau tai lalat mah ya. Cuman kan maksudnya ya itu terekam gitu di mindsetnya aku, sehingga aku benar-benar melihat perjuangan mereka, di mana saat waktu itu juga sempat usahanya mau bangkrut, terus ada debt collector gedor-gedor rumah kita tengah malam apa segala macam. Aku merasakan itu semua, dan pada akhirnya mereka bisa survive, akhirnya ngirim saya ke luar negeri gitu. Walaupun waktu itu juga kondisi belum dibilang bagus ya, tapi dari situ sudah tertanam mindset aku untuk seperti mereka gitu loh. Berjuang seperti mereka. Nah ini kan kita mau tanya nih ya, atau tips lah sebagai pengusaha. Kan kamu awalnya juga usaha dari imitasi, usaha macam-macam gitu, sampai akhirnya orang tua menyarankan kenapa nggak diamond asli gitu. Tapi kan itu butuh modal ya. Iya. Modal. Nah kamu ngumpulin modalnya itu dari mana? Oke. Waktu saya kecil di Australia, saya banyak bekerja pastinya, dan lumayan kalau cari duit di sana kan beda hitungannya sama di sini ya. Hitungannya ada per jam, saya juga jualan kalau orang-orang liburan. Saya malah jualan gitu loh di sana. Jadi saya ngumpulin bit by bit, lumayan lah ada duit seadanya. Pada saat saya lulus kuliah, papa saya kan punya channel lah ya untuk suppliernya apa segala macam. Dia bilang mau nggak usaha yang asli. Waktu itu memang nggak ada modal. Saya pakai duit secukupnya tabungan saya. Terus ada ya maksudnya angpau nikah juga. Beli cuman sebatas berapa pieces doang, perhiasan berlian. Terus kita tawarin keluar kota, malahan sempet door to door juga. Pernah ketipu nggak? Pernah juga pasti. Boleh tahu rugi berapa sampai waktu itu? Waktu itu ya aku adalah dulu kan kita juga apapun kita jalanin ya. Terus kita pernah jualan ke customer kita, itu udah beberapa tahun sih, udah sempat 5 tahun deh kalau nggak salah hubungan kami gitu loh. Dan dia sendiri punya toko emas gitu loh. Terus tiba-tiba ya karena kita udah percaya dia pilih-pilih barang kita, ya kita titip, dia bayarnya tempo, tiba-tiba dia ngilang. Ya. Barang kita nyangkut di dia gitu. Terus kita cari orangnya udah nggak ada. Berapa? Waktu itu nggak sampai sih, zaman itu ratusan 500 juta ada. 500 juta. Tapi artinya buat kamu saat itu sangat ya malu banget lah. Banget waktu itu kan kita ya. bener-bener berasa. Pernah juga barang saya dicolong ya kan, waktu di toko juga. Waktu itu ambil 30 juta deh kayaknya, tapi itu saya sampai nangis-nangis juga sih, sedih. Lah, ya, waktu itu masih zaman dulu lah gitu. Okay. Nah ini pernah juga nih, Air ini termasuk yang kalau di expose apa gitu mau diwawancara boy di rumahnya ragu-ragu, tapi akhirnya mau juga. Coba kita lihat ini rumahnya Air ini seperti apa sih, dan kenapa dia akhirnya mau begitu, kita lihat yang berikut ini. Aku melihat itu anting yang dipakai gitu. Itu kalung liontinnya sering dipakai itu ada maknanya khusus? Ada. Karena itu berarti ini apa? Artinya obri. Dekat. Jadi ini berbeda-beda ras tapi kita bersatu. Oh, luar biasa. Tips dong, Airin, kalau misalnya orang memilih berlian, itu apa yang harus dilihat supaya nggak ketipu gitu? Iya, memang pelanggan perhiasan berlian rata-rata itu nggak memahami. Mereka tidak bisa membedakan yang mana yang asli, yang mana yang palsu. Mereka hanya percaya aku beli sama dia, aku percaya sama dia. Tapi buat kami kepercayaan itu number one. Jadi kita harus memberikan yang real, kualitasnya sesuai, keasliannya juga pasti terjamin. Jadi itu yang penting. Dan bersertifikat. Bersertifikat ya kan. Dia juga lulusannya juga dari Cimologi ya. Kalau itu harganya berapa? Yang mana nih? Nanti ya. Airi, terima kasih banyak sudah datang, sudah berbagi cerita. Ada teman saya lagi nih yang mau saya tanya ya. Benarkah teman saya yang namanya Vanessa Angel ini juga termasuk terseret-seret berkaitan sebagai orang yang membocor? Terima kasih banyak Ongga Balai sudah mengikutin aku untuk menonton video ini, dan kita akan bertemu pada video-video selanjutnya. Jangan lupa di subscribe channelnya Bang Iwan, dan bye bye.